Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap semua dalam keadaan yang sehat ya, dan terus semangat belajar. Nah, adik-adik, pernahkah kalian mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kalian lihat di sana? Kalian mungkin akan melihat berbagai macam jenis pepohonan yang lebat, tumbuhan merambat, dan juga semak belukar. Ada juga hewan yang hidup di darat seperti kuda, harimau, macan, dan lain sebagainya. Ada juga hewan yang hidup di udara seperti kupu-kupu dan burung. Selain itu, ada juga hewan yang hidup di air seperti ikan. Bukan hanya itu, di hutan ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Nah, adik-adik, kalian tahu? Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem merupakan kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Komponen biotik terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain itu, komponen abiotik itu terdiri dari air, cahaya matahari, batu, tanah, udara, dan lain sebagainya. Komponen biotik terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Individu merupakan makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi merupakan kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Dan komunitas merupakan kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat. Misalnya dalam satu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi gangga. Simbiosis antar makhluk hidup terdiri dari simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan. Contohnya, interaksi bunga dan lebah. Bunga dibantu proses penyerbukan oleh lebah, dan lebah juga diuntungkan karena mendapat madu dari bunga. Interaksi yang merugikan atau yang disebut dengan simbiosis parasitisme merupakan interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya, interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung mendapat makanan dari pohon. Sebaliknya, pohon mangga rugi karena makanannya diambil oleh benalu. Selanjutnya, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan interaksi yang menguntungkan satu pihak dan yang satu tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Contohnya interaksi antar pohon anggrek dengan inangnya. Pohon anggrek untung karena mendapat tempat tinggal atau mendapatkan tempat untuk bernaung, sedangkan pohon inangnya tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Hewan diklasifikasikan berdasarkan jenis makanannya. Ada hewan herbivora, hewan karnivora, dan juga omnivora. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya adalah kelinci dan rusa. Hewan karnivora merupakan hewan pemakan daging. Contohnya adalah serigala, rubah, dan juga burung elang. Nah, yang terakhir adalah jenis omnivora. Omnivora merupakan hewan pemakan segala. Contohnya ayam dan tikus. Ayam selain memakan biji-bijian, dia juga memakan serangga atau cacing. Ekosistem dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ekosistem alami. Contohnya adalah hutan, sungai, dan laut. Dan yang kedua adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan contohnya adalah perkebunan atau sawah, kolam, dan juga bendungan. Gangguan pada keseimbangan ekosistem disebabkan oleh bencana alam dan aktivitas manusia. Bencana alam contohnya
terjadinya gunung meletus, tsunami, tanah longsor, dan lain sebagainya. Dan aktivitas manusia yang dapat menyebabkan gangguan pada keseimbangan ekosistem adalah manusia sering membuang sampah atau limbah ke sungai dengan sembarangan yang membuat sungai menjadi tercemar. Selain itu, penebangan hutan liar juga menyebabkan gangguan pada keseimbangan ekosistem karena hewan-hewan yang tinggal di hutan tersebut akan tidak mempunyai tempat tinggal dan pohon-pohon menjadi sedikit yang menyebabkan udara panas atau yang sering kita sebut dengan global warming. Nah, adik-adik, kita wajib menjaga kelestarian ekosistem alam kita dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon di hutan gundul, dan selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Dengan begitu, alam kita akan tetap terjaga dan lestari. Baik adik-adik, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.